online ya tentunya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita membahas tentang materi kami, yaitu tentang kitab Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik, di sini kami tidak memperpanjang mukadimah lagi, kami akan mempersembahkan atau mempresentasikan materi kami tentang kitab Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tentunya saya sebagai moderator tidak sendiri, akan ditemani oleh rekan saya yaitu Muhammad Dahlan Sabil sebagai presenter atau materi pertama. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ustadz yang terhormat dan juga kepada kawan-kawan sekalian. Hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dalam kuliah Ulumul Hadis mengenai pengenalan kitab Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka saya sebagai presenter pertama akan menyampaikan pembahasan terkait kitab Sunan An-Nasa'i. Yang pertama kita membahas tentang biografi Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i bernama lengkap Ahmad Ibnu Syuaib bin Ali Al-Khurasaini, adalah salah satu ulama besar dalam ilmu hadis. Ia dilahirkan sekitar tahun 215 Hijriah atau bertepatan dengan 830 Masehi di kota Nasa, wilayah Khurasan yang kini dikenal dengan sebagai bagian dari Turkmenistan. Makanya dari salah satu nasabnya ada Al-Khurasaini, yang itu merupakan tanda dia berasal dari kota Khurasan. Kota ini dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka dalam sejarah Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya antara 214 Hijriah hingga 225 Hijriah. Pendapat yang paling masyhur didukung oleh tokoh-tokoh seperti Imam Az-Zahabi dan As-Suyuti, yaitu pada tahun 215 Hijriah. Imam An-Nasa'i dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki keteguhan pendirian, integritas pribadi yang tinggi, serta sangat cermat dalam sikap dan tindakannya. Ia tidak menyampaikan pendapat meskipun berisiko besar terhadap keselamatannya. Ia tidak segan menyampaikan pendapat meskipun berisiko besar terhadap keselamatannya. Ketegasan inilah yang diyakini menjadi penyebab wafatnya. Jadi yang disampaikan bahwasanya Imam An-Nasa'i ini, kalau biasa kita sebut mungkin seorang idealisme ya. Dia memiliki prinsip yang kuat, bahkan walaupun keselamatannya terancam karena dia menyampaikan suatu pendapat yang itu dalam unsur kata benar, maka dia tidak akan takut. Sejak usia muda, An-Nasa'i menunjukkan ketertarikan besar terhadap ilmu hadis. Pada usia 15 tahun, ia telah melakukan perjalanan ke berbagai pusat ilmu dunia Islam. Jadi pada usia 15 tahun, teman-teman, itu kalau kita perkirakan masih dalam jenjang pendidikan itu kelas 3 SMP mungkin ya. Atau kelas 1 SMA. Ya, sekitar itu. Jadi dia sudah menjelajahi ke berbagai wilayah untuk melakukan perjalanan ke berbagai pusat ilmu di dunia Islam seperti Hijaz, Irak, Mesir, dan Syam, guna belajar langsung dari para ulama besar. Ia dikenal luas sebagai ahli hadis khususnya di dalam bidang al-jarh wa ta'dil, ya, kritik dan validasi perawi hadis. Ketika tinggal di Mesir, reputasinya sebagai Imam Al-Hafiz Syekh Al-Islam semakin dikenal luas dan ia banyak mengajar serta menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Guru-guru Imam An-Nasa'i antara lain adalah Qutaibah bin Sa'id, Yahya bin Musa, Ishaq bin Rahawai, dan Abu Syaibah, serta banyak lagi dari wilayah Khurasan, Syam, dan Mesir. Sementara itu di antara murid-muridnya terdapat nama-nama ulama besar seperti anak sendiri, Abdul Karim, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad As-Sunni, dan Imam Tabrani. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupannya adalah ketika ia menulis kitab Khasa'is Ali bin Abi Thalib yang membahas keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kitab ini disusun ketika ia tinggal di Damaskus dalam upaya meluruskan pandangan negatif masyarakat terhadap sahabat tertentu. Namun, isi kitab ini menimbulkan kontroversi karena ia menolak menyampaikan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan alasan tidak menemukan hadis yang sahih tentang itu. Hal ini memicu kemarahan kelompok pendukung Muawiyah dan ia pun mengalami penganiayaan fisik. Ada dua versi mengenai tempat wafatnya. Sebagian ia menyebut ia wafat di Palestina. Sementara versi lain menyebutkan ia meninggal di Makkah dan dimakamkan antara Safa dan Marwah pada tahun 303 Hijriah ataupun 915 Masehi. Dan selanjutnya kita membahas tentang kira-kira Imam An-Nasa'i.
Sunan An-Nasa'i merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama yang dikenal sebagai Kutubus Sittah dan menempati urutan kelima setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan Jami' At-Tirmizi. Dua kitab pertama adalah Sahih Bukhari dan Muslim dianggap sebagai kitab paling sahih. Jelas, kemarin sudah kita bahas. Kita lanjut. Menurut Abu Zahu, Sunan As-Sugro berisi sekitar 5.761 hadis dan menjadi kitab hadis rujukan utama yang disebut para ahli hadis mengutip hadis dari Imam An-Nasa'i. Dalam pembagian literatur hadis, Al-Mujtabah termasuk dalam tingkatan kedua, Sabaqat As-Saniyah, setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun kualitasnya dianggap lebih tinggi dibandingkan Sunan Ibnu Majah karena memuat lebih sedikit hadis dhaif. Beberapa ulama hadis seperti Al-Laknawi dan Abul Fadl Ibnu Tahir mengelompokkan hadis dalam kitab ini menjadi 3 kategori. Yang pertama hadis sahih yang juga terdapat dalam Sahihain. Sahihain itu 2 kitab hadis yang paling sahih, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Hadis sahih yang sesuai dengan standar Bukhari Muslim namun tidak tercantum dalam Sahihain. Dan yang ketiga, hadis yang tidak memenuhi 2 kriteria sebelumnya namun disebutkan cacatnya oleh Imam An-Nasa'i. Ini menunjukkan standar ketelitian yang tinggi dalam periwayatannya. Baik, kita lanjut ke beberapa contoh hadis dengan tingkatan kualitasnya yang tentunya dalam Sunan An-Nasa'i. Yang pertama, hadis dengan kualitas sahih. Hadis sahih di bawah ini berkualitas sanad yang siqat dan sahih sesuai dengan komentar langsung diberikan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis tentang anjuran tenang ketika mendengarkan khutbah. Ya, yang artinya telah menceritakan Muhammad bin Salamah dan Haris ibnu Miskin membacakan lafaz tersebut atasnya, membenarkan lafaz tersebut kepadanya dari Imam Qasim berkata, menceritakan Malik dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, jika seorang imam sedang berkhutbah lalu kamu berkata kepada kawanmu, tenanglah kamu, maka kamu telah berbuat dosa. Selanjutnya, hadis tentang kualitas hasan. Hadis dengan kualitas hasan. Ya, yaitu hadis tentang penegasan bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Yaitu dari Al-Hakam bin Abi Mina, bahwasanya aku mendengar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW berpidato di atas tonggak mimbarnya, sungguh kalau orang-orang yang suka meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja itu tidak mau segera berhenti, maka Allah akan menutup hati mereka dan Allah akan menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang lupa. Selanjutnya hadis dengan kualitas dhaif. Hadis ini berstatus dhaif dengan pada sanadnya, yaitu hadis yang pertama sanadnya lemah pada rawi yang bernama Ibrahim Saksaki. Dan hadis yang kedua pada riwayat An-Nasa'i dhaif, sedangkan dari jalur lain hadis ini dengan kualitas sahih. Hadis tentang mengganti bacaan Al-Qur'an karena tidak hafal ayat Al-Qur'an. Artinya dari Ibnu Abi Aufa katanya, ada seorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sedikit pun aku tidak hafal Al-Quran, karena itu ajarkan kepadaku suatu bacaan yang dapat menggantikan bacaan Al-Quranku. Sabda beliau, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Baik, selanjutnya tadi kita telah membahas beberapa tingkatan hadis yang terdapat pada kitab Sunan An-Nasa'i. Selanjutnya kita membahas tentang sistematika dan prinsip Imam An-Nasa'i dalam penyusunan Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i disusun berdasarkan sistematika bab-bab fikih atau yang disebut dengan metode sunan. Makanya mengapa dia tidak dikatakan seperti kitab-kitab yang lain seperti mungkin Sahih An-Nasa'i ataupun yang lainnya, mengapa dia dikatakan sunan? Karena dia disusun berdasarkan bab-bab fikih. Yang artinya hadis-hadis disusun sesuai topik fikih tertentu. Dalam menyusun kitabnya, Imam An-Nasa'i memiliki prinsip ketat dalam menyeleksi perawi. Ia menyatakan hanya meriwayatkan hadis dari perawi yang tidak disepakati untuk ditinggalkan oleh para ulama ahli hadis. Namun menurut Al-Hafiz Abul Fadl Al-Iraqi, prinsip ini tergolong longgar karena tidak semua perawi yang dikritik ditinggalkan oleh Imam An-Nasa'i. Muhammad bin Sa'ad Al-Barudi menilai bahwa kesepakatan para ulama terhadap perawi bersifat khusus karena ulama terbagi ke dalam 2 kategori. Pertama, Al-Mutasyaddid garis keras, seperti Yahya Al-Qattan dan Abu Hatim. Yang kedua, Al-Mutawasid moderat, seperti Abdurrahman bin Mahdi dan Imam Bukhari. Imam An-Nasa'i tampaknya cenderung mengikuti penilaian dari kelompok moderat. Contohnya, jika seorang perawi dinilai lemah oleh Yahya Al-Qattan,
tetapi dipercaya oleh Abdurrahman bin Mahdi, maka ia tetap diterima. Imam An-Nasai juga hanya mengambil hadis dari perawi generasi pertama hingga ketiga untuk pokok ajaran. Sedangkan untuk hadis sebagai penguat syahid atau pendukung mutabbi', ia kadang mengambil dari generasi keempat dan kelima. Imam An-Nasai sendiri pernah mengaku bahwa sebelum menyusun kitab ini, ia beristikharah memohon petunjuk dari Allah dalam memilih hadis dan perawinya. Meskipun ada hadis dhaif dalam Sunan Al-Kubra, secara umum beliau dikenal sangat selektif dan teliti. Yang kelima yaitu penilaian ulama terhadap kitab Sunan An-Nasai. Imam An-Nasai merupakan sosok ulama hadis yang sangat teliti dan jujur dalam menilai kualitas hadis. Dalam menjawab pertanyaan Amir Ramlah, ia mengakui bahwa tidak semua hadis dalam kitabnya berkualitas sahih, tetapi ada yang hasan dan serupa dengannya. Namun ia tidak menyebutkan adanya hadis dhaif ataupun maudhu', yang menunjukkan bahwa menurut penilaiannya kitabnya bersih dari hadis lemah atau palsu. Meski begitu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengkritik dan menyatakan bahwa terdapat hadis maudhu' dalam Sunan As-Sughra. Walaupun penilaian ini dipengaruhi oleh perbedaan metode dan standar kritik hadis yang digunakan. Kritik ini kemudian dibantah oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menyatakan bahwa hadis dalam Sunan An-Nasai hanya terdiri dari hadis sahih, hasan, dan sedikit yang dhaif, tanpa ada yang palsu. Pendapat bahwa seluruh hadis dalam kitab tersebut sahih dianggap terlalu berlebihan jika tidak berdasarkan kajian mendalam, meskipun mayoritas hadisnya memang berkualitas tinggi. Imam An-Nasai dikenal sebagai ahli hadis yang menetapkan syarat-syarat ketat dalam menilai para perawi. Bahkan menurut Abu Ali An-Naisaburi, lebih ketat dari Imam Muslim, meskipun mayoritas ulama lebih menempatkan Imam Muslim di atas An-Nasai. Hal ini tidak mengurangi kredibilitasnya sebagai ulama besar. Selain ahli hadis, An-Nasai juga menguasai fikih dan kemungkinan besar terpengaruh oleh fikih Imam Asy-Syafi'i karena lama tinggal di Mesir. Wilayah penyebaran utama pandangan fikih Syafi'i versi Qaul Jadid. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa Imam An-Nasai bersikap independen dalam masalah fikih, seperti halnya sebagian besar imam hadis lainnya. Reputasinya mendapat pengakuan luas dari para ulama sezaman dan setelahnya, yang menyebutnya sebagai imam, hafiz, ahli jarah wa ta'dil, serta tokoh hadis terpercaya yang layak dijadikan hujah dalam ilmu dan agama. Baik, mungkin itu sedikit dan pembahasan kita tadi terkait sunan dari Imam An-Nasai. Selanjutnya akan kita serahkan kepada presenter kedua yang akan membahas kitab sunan kepada saudara Irfan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Sabil yang telah membahas atau mempresentasikan materi terkait tentang saya. Boleh Bil, share-nya? Ya, Pak? Boleh diapain? Sharingnya. Oke, nice. Izin teman-teman, maaf. Sabil. Ya, Pak? Coba pakai yang punya antum yang tadi. Ini agak boleh. ribet. Ganti. Oke, nice. Baik teman-teman, saya akan lanjut di sini terkait tentang Imam Ibnu Majah. Tentunya kita akan membahas terlebih dahulu tentang biografi dari Imam Ibnu Majah ini. Terlebih dahulu nama lengkap beliau Ibnu Majah adalah Muhammad Ibni Yazid Ar-Rubai Al-Qazwini Abu Abdullah bin Ibnu Majah Al-Hafiz.
Ia dinisbahkan kepada kota kelahirannya yaitu Qazwain yang kini termasuk wilayah Irak. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Majah adalah nama ayahnya Yazid, sedangkan menurut pendapat yang lain, Majah merupakan gelar kehormatan bagi ayahnya yang dikenal pula sebagai Mazah Maula Raba'at. Ibnu Majah ini sendiri teman-teman lahir pada tahun 209 di Hijriah atau di tahun Masehi yaitu 824 Masehi. Dan beliau wafat pada 20 Ramadan di tahun 273 Hijriah atau kalau dimasehikan yaitu 18 Februari 887 Masehi. Yang mana sholat jenazahnya dipimpin oleh saudaranya yaitu Abu Bakar dan pemakamannya dibantu oleh kedua saudaranya Abu Bakar dan Abdullah serta putranya Abdullah. Imam Ibnu Majah ini sendiri sejak usia 15 tahun mulai mempelajari hadis kepada ulama bernama Ali ibni Muhammad al-Salafi. Pada usia sekitar 21 tahun, ia melakukan perjalanan ilmiah atau rihlah ilmiahnya ke berbagai kota seperti Al-Roy, Basrah, Kufah, Baghdad, ke Syam, Mesir dan juga Hijaz. Untuk menimba ilmu dan mengumpulkan hadis, dalam perjalanannya ia berguru kepada ulama besar seperti Abu Bakar ibni Abi Syaibah dan beberapa murid Imam Malik serta Laits. Dari rihlah tersebut, Imam Ibnu Majah tentunya berhasil mengumpulkan banyak hadis dari para ulama seperti Abu Bakar ibni Syaibah, Muhammad ibni Abdullah ibni Numair, Hisam ibni Ammar, Muhammad ibni Raham, dan Ahmad ibni Azhar bin ibni Adam. Kemudian hadis-hadis tersebut diriwayatkan kembali oleh sejumlah ulama seperti Muhammad ibni Isa al-Abhari, Abu al-Hasan al-Qattan, Sulaiman ibni Yazid al-Qazwini, Imam yang selanjutnya yang meriwayatkan ulama yang selanjutnya, yaitu Ibnu Sibawahi dan Ishaq ibni Muhammad. Imam Ibnu Majah ini teman-teman dikenal sebagai seorang ulama yang menguasai banyak bidang ilmu seperti hadis, tafsir, sejarah. Dalam bidang tafsir ia menulis sebuah kitab tafsir yaitu sementara dalam di bidang sejarah ia juga menulis kitab Tarikh, sebuah karya biografis tentang para perawi hadis. Namun kedua karya tersebut tidak sepopuler kitab hadisnya yaitu Sunan Ibnu Majah yang hingga kini masih digunakan dan menjadi bagian dari 6 kitab hadis utama yaitu Kutubus Sittah. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu karya dari Imam Ibnu Majah. Karyanya telah menghasilkan banyak karya tulis ya, yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 30 judul. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang ilmu seperti tafsir, sejarah atau tarikh tadi, fikih, dan hadis itu sendiri. Salah satu karyanya dalam bidang tafsir adalah tafsir Al-Quranul Al-Karim. Meskipun karya ini tidak begitu dikenal dan kemungkinan besar telah hilang dalam bentuk manuskrip, sementara itu karyanya dalam bidang sejarah berjudul Tarikh Al-Khulafa diduga masih ada hingga kini. Meskipun aktif di banyak bidang, Ibnu Majah ini sendiri lebih dikenal luas di kalangan umat Islam melalui karya-karyanya di bidang hadis. Kitab Sunan Ibnu Majah merupakan karyanya yang paling terkenal dan telah disalin banyak bentuk manuskrip oleh ratusan perpustakaan. Kitab ini juga telah diterbitkan berulang kali dan akhirnya menjadi salah satu dari 6 kitab hadis utama yang dikenal dengan sebutan Al-Usul As-Sittah atau yang sering juga disebut As-Sihah Al-Sittah. Namun penyebutan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa semua hadis dalam ke-6 kitab tersebut berstatus sahih, kecuali Sahih Bukhari dan Muslim yang memang hanya memuat hadis-hadis sahih, dan penyebutan ini lebih sebagai penegas bahwa mayoritas hadis dalam kitab-kitab tersebut memiliki derajat yang sahih. Baik, di sini kami akan mencantumkan beberapa tingkatan-tingkatan dari hadis Imam Ibnu Majah ya. Yang pertama yaitu hadis yang berkualitas sahih.
Hadis tentang mengucapkan amin dengan keras. Nah, sebagaimana di sini dicantumkan, haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Hisam bin Umar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah al الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آمن القارئ فآمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافقه تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Sebagaimana artinya, menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Syaibah dan Hisham ibnu Ammar, keduanya berkata, menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah dan Az-Zuhri dari Sa'id Musyaibah dan Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila al-qari atau imam membaca amin, maka aminkanlah, karena sesungguhnya para malaikat juga mengaminkannya. Maka barang siapa bacaan aminnya bersesuaian atau bertepatan dengan bacaan amin para malaikat, niscaya diampunilah baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Baik teman-teman, itu adalah contoh dari hadis yang berkualitas sahih. Selanjutnya yaitu hadis dari Imam Ibnu Majah yang diriwayatkan beliau yang berkualitas hasan, yaitu hadis tentang bacaan Al-Fatihah di belakang imam. Yang sebagaimana artinya, menceritakan kepada kami Al-Wahid ibnu Amr ibnu Al-Sukain, menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Yakub Al-Sal'i, menceritakan kepada kami Husain Al-Muallim dari Amr ibnu Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap solat yang tidak dibacakan Al-Fatihah, maka solatnya tersebut kurang, maka solatnya tersebut kurang. Itu adalah hadis yang berkualitas hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan selanjutnya di dalam kitab beliau terdapat juga hadis yang dhaif, yaitu hadis tentang bab membangun masjid untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana artinya, telah menceritakan kepada kami Abid ibnu Utsman Al-Dimashqi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abid ibnu Muslim dari Ibnu Lahiyah, berkata kepada Al-Aswad dari Urwah dari Ali bin Abi Thalib, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid dari hartanya, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Baik teman-teman, itu adalah beberapa kualitas hadis yang tercantum di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dan yang selanjutnya yaitu tentang sistematika dalam penyusunan kitab beliau. Secara rinci Ibnu Majah ini terdiri dari 37 kitab dan 1502 bab. Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi melakukan penelitian terkait jumlah dari hadis beliau yang menghasilkan perincian sebagai berikut ini teman-teman, yang diriwayatkan dalam Al-Kutub Al-Khamsah sama dengan 3002 hadis, yaitu isnad atau hadis yang sahih terdapat 428 hadis, hadis yang hasan atau isnad hadis yang hasan yaitu 199 hadis, dan juga isnad hadis yang dhaif 613 hadis, isnad yang lemah sekali atau munkar yaitu 99 hadis. Ibnu Majah ini sendiri teman-teman tidak secara spesifik memilah atau memberikan keterangan mengenai kualitas hadis yang dibuat beliau dalam kitabnya. Berbeda dengan kitab-kitab sunan yang lainnya yang memberi penjelasan mengenai kualitas hadis-hadis yang lemah. M. Azmi menyebutkan bahwa Ibnu Majah cenderung diam terhadap hadis yang dianggap dhaif atau munkar tanpa memberikan penjelasan tambahan. Hal ini menimbulkan polemik mengenai apakah Sunan Ibnu Majah layak dimasukkan ke dalam kitab As-Sittah atau tidak sama sekali. Kitab ini disusun berdasarkan materi fikih, namun memiliki beberapa perbedaan dalam sistematika yang dibandingkan dengan Sunan An-Nasa'i. Beberapa ulama berpendapat mengenai jumlah hadis dari Sunan Ibnu Majah, karena ada yang membagi hadis menjadi beberapa bab atau jilid, serta mengelompokkan hadis yang berbeda. Menurut Nawir Yuslim, Sunan Ibnu Majah pada edisi jilid 1 dan 2 cetakan Beirut terdiri dari 4.341 hadis yang terdiri dari 37 kitab dan 1.515 subbab. Kitab pertama adalah Muqaddimah. Baik teman-teman,
tentunya dalam kitab beliau ini dikarenakan banyaknya ikhtilaf para ulama terkait tentang kitab ini, dikarenakan beliau Ibnu Majah ini sendiri banyak mencantumkan hadis-hadis yang dhaif di dalam kitabnya. Mendapat banyak pujian tentunya terlebih dahulu dari para ulama seperti Abu Za'rah yang mengagumi kitab ini sebagai karya yang sangat berharga. Karena meskipun terdapat beberapa hadis yang dhaif di dalamnya, Imam Al-Qathir juga memuji Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah ini adalah sebagai pengarang yang menunjukkan kegigihan dalam keilmuannya dalam menyusun kitab ini, yang terdiri dari 32 kitab dan 150 bab dengan sekitar 4.000 hadis yang sebagian besar berkualitas baik. Meskipun demikian, teman-teman, Sunan Ibnu Majah tidak termasuk dalam kategori Al-Kutub Al-Khamsah yang dianggap sebagai kitab hadis utama. Namun, kemudian muncul pendapat menetapkan bahwa sebagai kitab ke-6 dalam Kutub As-Sittah berkat banyaknya hadis yang tidak ditemukan dalam 5 hadis yang lainnya. Baik teman-teman, bagi para peneliti hadis, meskipun kitab ini memiliki kritik, Sunan Ibnu Majah tetap dianggap sebagai karya yang sangat berharga dalam pengembangan ilmu hadis dan juga fikih tentunya, mengingat banyaknya hadis yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang lain, yaitu kitab Al-Kutub Al-Khamsah. Sebagaimana kitab dari Ibnu Majah ini memberikan kontribusi penting dalam kajian tersebut. Baik, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke kesimpulan ya. Sunan An-Nasa'i merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama yang dikenal dengan sebutan Al-Kutub As-Sittah. 2 kitab pertama dari kumpulan ini yaitu Sahih Al-Bukhari dan Al-Muslim dikenal sebagai As-Sahihain yang memberikan tingkat keautentikan yang sangat tinggi. Sementara itu, 4 kitab lainnya disebut Sunan, yakni Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan juga Sunan Ibnu Majah. Kedua kitab ini teman-teman, Sunan An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, meski membuat sebagian hadis yang tidak sahih tentunya, menunjukkan sifat yang tanggung jawab ilmiah para penyusunnya yang mencantumkan penjelasan tentang kelemahan hadis-hadis tersebut. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran kitab-kitab tersebut tetap menjadi sumber penting dan bermanfaat bagi umat Islam tentunya selama dibaca dengan pemahaman yang kritis dan ilmiah terhadap kualitas hadis di dalamnya. Baik teman-teman, mungkin untuk materi tentang Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, kami dari pemateri cukup itu yang dapat kami presentasikan, cukup itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun yang merasa ada yang janggal terkait tentang 2 materi ini, kami anggap 2 materi ya karena 2 sub pembahasan yang berbeda terkait tentang Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Kami persilahkan dengan beribu-ribu hormat. Ya, kita ambil absen dulu ya. Yes, Ustaz. Ahmad Fahri ada? Tidak ada. Anida Siregar? Ustaz hadir, Ustaz. Ahmad Fahri hadis, Ustaz. Hadir, Ustaz. Anida Siregar? Baru Adida. Hadir Ustaz. Ilya? Hadir Ustaz. Irfan Saputra? Hadir, Ustaz. Yuanda Yusuf? Hadir, Ustaz. Azmi Ubaidillah? Hadir, Ustaz. Irman? Hadir, Ustaz. M. Huzaifa? Hadir, Ustaz. M. Muzaki Utama? Hadir, Ustaz. M. Rafi? Hadir, Ustaz. M. Ali? Hadir, Ustaz. M. Hafiz? Hafiz ada? Mahmud Muda? Hadir, Ustaz. Merion? Merion ada? Hadir, Ustaz. Muhammad Farhan? Hadir, Ustaz. Hadir. M. Nahdan? Hadir, Ustaz. Fasa Al-Ghifari? Hadir, Ustaz. Nimas Anjani? Hadir Ustaz. Suci Maharani?
Tada Suci, Ada hadir Ustaz. Suci. Sapitri, Hadir Ustaz. Dipa Pariska, ada Sipa, Tada, Tandi Cahyadi, Tandi ada? Ada juga Tiara Hidayah, Hadir Ustaz. Tiara Patrin, ada? Patrin, ada? Tio Nugraha, Hadir Ustaz. Ummatul Hasanah, Hadir Ustaz. Warda Mardiana, Hadir Ustaz. Ulan Aryati, Hadir Ustaz. Zaskia Maila. Hadir Ustaz. Baik, silakan dilanjutkan dengan diskusi, ditanggapi. Silakan kepada yang lain. Baik, kepada teman-teman yang mungkin izin sebelumnya kami coba lihat di grup ini. Pada saudara Irfan bisa dikirimkan nggak apanya makalahnya? Astagfirullah, itu dia makanya, sabar. Masya Allah. Sorry. Ya kami maafkan Pak. Iya Bu Zaki. Ya, silakan ditanggapi. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi terkait materi terkait Sunan Ibnu Majah dan juga An-Nasai ini, kami persilakan. Mana ada? Mana teman-teman ada yang ingin menanggapi, menyanggah atau ingin menambahkan terkait materi ini? Mana? Bu Zaki? Azmi? Sebentar Irfan, sebentar. Siap. Azmi mana? Ada? Gimana teman-teman? Coba pemakala dijelaskan sedikit apa yang menjadi motivasi dari Imam An-Nasai dalam menulis kitab Al-Mujtaba. Dia punya dua kitab hadis, yang pertama Sunan Al-Kubra, yang kedua Al-Mujtaba. Ada tadi dijelaskan seperti itu, dua kitab itu? Ada tadi Ustadz menyebutkan bahwa kitab Al-Mujtaba. Apa bedanya?
Apa bedanya? Kalau secara perbedaan, Al-Mujtaba itu lebih ringkas, Ustaz. Ataupun bisa merupakan ringkasan dari Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i itu adalah kitab besarnya. Jadi Al-Mujtaba itu seperti mukhtasarnya, sebagai ringkasan dari Sunan An-Nasa'i. Ya, awalnya mana lebih duluan dia tulis itu? Sunan Al-Kubra atau Mujtaba? Sunan Al-Kubra, Ustaz. Ya, Al-Kubra, Ustaz. Ya, jadi Al-Kubra beliau tulis di abad ketiga Hijriah. abad ketiga ya. Jadi setelah dia selesai menulis kitab Sunan Al-Kubra, dihadiahkan kepada Gubernur Ramlah, Amirul Ramlah. Kemudian kata Amir Ramlah ini, aqulu ma fi hadza sahih, apakah semua hadis dalam kitab Sunan Al-Kubra ini adalah sahih? Qala la, tidak. Maka kata Amir, fajarri sahihin. Nah, tolong dipisahkan yang sahih saja dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Al-Kubra. Maka dia menulis kitab Al-Mujtaba. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi kitab Mujtaba itu hanya berisikan seleksi hadis-hadis yang sahih menurut Imam An-Nasa'i dari kitab sunannya. Dalam kitab sunan itu ada kebanyakan hadis sahih, tapi ada juga sebagian hadis yang ma'lul atau berilat atau ma'ib. Nah, yang muntakhab atau yang disaring dari kitab sunan itu, inilah disebut dengan Al-Mujtaba As-Sahih. Al-Mujtaba. Baik. Itu pengakuan dari Imam An-Nasa'i. Tapi kalau dipelajari betul kitab ini, maka di dalam kitab ini hadis-hadisnya beragam juga dari sisi kualitas. Ada jelaskan tadi? Ada, Ustaz. Beragam tingkatan dalam Sunan An-Nasa'i. Kalau tidak ada 4 kategori hadis-hadis yang ada dalam Sunan An-Nasa'i. Yang pertama, apa itu? Kualitas sahih. Kualitas sahih. Sahih, Ustaz. Sahih, Ustaz. Dia sahih itu ada 2 macam pula itu. Yang pertama as-sahih al-mukharraj fi sahihain. Hadis-hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua as-sahih allazi huwa ala syartihi ma wa lam yakhruja. Hadis sahih menurut persyaratan Bukhari Muslim tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian baru yang ketiga hadis ala syartihi. Hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan Imam An-Nasa'i sendiri. Dan yang keempat, hadis-hadis ma'lulah. Hadis-hadis yang berilat atau hadis dhaif tapi dia jelaskan di mana letak ilatnya itu. Itu hadis-hadis dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, kita harus tahu juga bahwa Imam An-Nasa'i itu adalah seorang ulama kritik pada manhaj mutasaddid ya. Mutasaddid atau ulama yang ketat dalam menilai para perawi. Artinya bagi kelompok mutasaddid ini, kalau seorang perawi itu sedikit saya salah, mungkin salah 2-3 kali saja itu sudah tidak dianggap sebagai perawi yang siqah. Nah, itu termasuk dari Imam An-Nasa'i. Kalau kelompok mutasaddid itu generasi pertamanya ada Syu'bah bin Al-Hajjaj. Itu sama wafatnya 160. Di bawah itu ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudian di bawah itu ada Yahya bin Ma'in. Kemudian di bawah itu ada Ibnu Razi dan terakhir adalah Imam An-Nasa'i yang wafat 303. Itu kelompok yang mutasaddid. Tapi ada kelompok yang mu'tadil atau mutawasid ini. Nah, ini generasi pertamanya ada Sufyan Tsauri, baru ada Rabi' bin Mahdi. Kalau Sufyan Tsauri itu satu angkatan dengan Syu'bah yang berada pada level mutasaddid. Wafat 161. Abdul Rahman itu wafat sama dengan wafatnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan 198. Baru masuk kelompoknya Ahmad bin Hambal, itu mu'tadil atau mutawasid. Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, juga Al-Baihaqi pada beberapa tempat. Dan yang ketiga ada kelompok yang mutasakhir.
mudah menilai adil tapi sulit menilai kena jarah. Ini kelompoknya Al-Ijli, kemudian Ibnu Hibban, Al-Hakim bin Nasaburi, dan lain sebagainya. Nah, jadi Imam An-Nasai dia termasuk kelompok ulama yang mutasaddid, ketat. Tapi walaupun ketat, kitabnya tidak seperti kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari Muslim kualitasnya. Nah, itu keadaan hadis. Kemudian sebagian ahli kritik mengatakan inna syarta Abdillah An-Nasai fi hadzal kitab ayukhrija an kulli man lam yajma' ala tarki min arwah. Ini menurut sebagian ulama peneliti bahwa syarat An-Nasai dalam kitab ini dia tidak akan meriwayatkan dari setiap orang yang disepakati ditinggalkan. Artinya kalau ada seorang perawi yang sepakat para ulama untuk ditinggalkan, dia tidak akan memberikan hadisnya. Tapi kalau yang diperselisihkan, dia tetap beriwayatkan. Sebagian ulama menilai perawi itu siqah atau dia masih adil, sebagian menilai dhaif. Dalam keadaan diperselisihkan, Imam An-Nasai masih beriwayatkan hadisnya. Itu kaidah umum daripada kitab atau cara Imam An-Nasai menyeleksi para perawi untuk dimasukkan hadis-hadisnya dalam kitabnya ini. Susunannya bagaimana? Susunan kitabnya? Yang An-Nasai, Ustaz. Ya. Berdasarkan bab-bab fikih, Ustaz, maka disebut sunan. Ya, baik. Berdasarkan bab-bab fikih, jadi hadis-hadis ahkam. Tapi memang dia juga memasukkan bab yang lain, tapi sedikit sekali jumlahnya. Dia bersama dengan susunan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Itu ya barangkali yang penting tentang An-Nasai. Ibnu Majah, apa alasan para ulama atau perbedaan pendapat ulama meletakkan Sunan Ibnu Majah ini pada urutan kitab yang ke-6? Sudah dijelaskan tadi? Sudah, Ustadz. Apa alasannya? Dikarenakan banyak di kitab Sunan Ibnu Majah ini yang tidak didapati di Kutubus Sittah, Ustadz. Berapa hadis? Kurang lebih sekitar 4.000 hadis, Ustaz. Bukan, yang tidak terdapat dalam kitab yang 5. Yang tidak terdapat di kitab yang 5. Izin, Ustaz, kalau di sini tidak dicantumkan, Ustaz. Baik. Pertama sekali, dari sisi urutan, kitab ini diletakkan pada urutan yang ke-6, itu tidak sepakat para ulama. Sebagian mengatakan bahwa yang lebih pantas untuk urutan yang ke-6 dari kitab-kitab hadis itu adalah Muwatta Imam Malik. Apa sebab? Karena riwayat hadis-hadis dalam Muwatta Imam Malik itu sahih semuanya. Tapi dalam kitab Muwatta itu juga ada selain daripada hadis, termasuk pendapat Imam Malik sendiri, At-Tabi'in. Nah, karena tujuan dari penulisan kitab Muwatta itu memang membicarakan atau menyelesaikan masalah-masalah yang muncul pada masa Imam Malik. Nah, kemudian Muwatta Imam Malik pun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya ini hanya terbatas hadis-hadis yang tersebar di Madinah saja. Itu masalahnya. Karena Imam Malik tak pernah belajar atau berguru di luar Madinah. Dia mencukupkan diri di Madinah karena di Madinah itu adalah tempat para sahabat banyak di situ, para tabi'in banyak di situ, ilmu ada di situ. Maka Imam Malik mencukupkan di Madinah saja. Tapi hadis-hadis dalam kitab Ibnu Majah ini juga tersebar dari berbagai daerah. Nah, itu mungkin kelebihannya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa yang lebih pantas itu Sunan Ad-Darimi. Itu yang posisi yang ke-6. Apa sebab? Karena dalam Sunan Ad-Darimi qalilud du'afa, sedikit sekali perawi-perawi dhaif. Kemudian jarang sekali terdapat hadis mungkar dan hadis sahih. Sementara dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu ada. Nah, ini perbedaan pendapat.
Nah, itu yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Kemudian persoalan yang kedua, mereka berpendapat karena dalam kitab Ibnu Majah ini banyak sekali hadis-hadis yang dhaifah dan hadis-hadis yang mungkarah. Mungkarah bahkan ada yang maudhu'ah tanpa penjelasan dari Ibnu Majah sendiri. Nah, hadis dhaif ya, itu hadis yang lemah. Hadis yang mungkarah itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah. Ada beberapa istilah, ada istilah saz. Kalau di saz itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah tapi menyalahi riwayat yang lebih thiqah atau orang banyak. Tapi kalau mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif menyalahi yang thiqah. Jadi kakak beradik dengan hadis saz. Kemudian juga ada hadis maudhu'. Nah, itu di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Tadi sudah jelaskan ya. Jumlah hadis ya lebih kurang 4.341. Kemudian sebanyak 3.002 hadis itu sudah ada matanya dalam kitab yang 5. Nah, ini yang menjadi kuatnya dari kitab Sunan Ibnu Majah ini. Karena sebagian besar sudah ada. Tapi ada 1.339 hadis itu yang tidak ada dalam kitab yang 5. Nah, yang 1.300 ini bagaimana kategorinya? Sebanyak 438 itu hadis-hadis yang rijalnya semuanya thiqah. Sebanyak 438. Sanadnya sahih. Kemudian sebanyak 199 hadisnya hasan. Hasanatul isnad. Dan sebanyak 613 hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu dhaifatul isnad. Sanadnya dhaif. Tapi perlu kita ingat, baik di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dalam kitab An-Nasa'i, tidak satu pun hadis yang disepakati untuk ditinggalkan. Masih diperselisihkan. Itu artinya hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Majah, dalam kitabnya ini, itu hadis-hadis yang tidak disepakati ditinggalkan, atau menurut Ibnu Majah, dia termasuk ulama yang menjadikan hadis yang diperselisihkan itu sebagai hadis yang kuat. Nah, maka dia masukkan dalam kitabnya. Namun ada 99 hadis yang sangat lemah, mungkar dan makzub atau sampai pada level maudhu' ya. Kemudian tartibnya penyusunan itu berdasarkan kitab Sunan, berarti berdasarkan kitab fikih. Hanya saja dia memulai dalam kitab Sunannya ini itu dengan bab-bab fikih secara langsung. Kemudian tidak memulai secara langsung dengan bab-bab fikih, tapi dia mulai kitab ini dengan hadis-hadis berkaitan dengan ittiba sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi. Kemudian pengagungan hadis Nabi dan lain sebagainya, baru masuk kepada bab-bab fikih. Nah, itu ya barangkali berkaitan dengan Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ada pertanyaan? Tak ada? Ustaz, izin Ustaz bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, di mana tadi kan dijelaskan yang sebagaimana yang Ustaz jelaskan bahwasannya Muwatta sendiri, kitab Muwatta itu jadi kualitasnya itu lebih baik ya Ustaz dari kitab-kitab Sunan Ibnu Majah Ustaz. Ya. Jadi kalau dijelaskan tadi kan Ibnu Majah itu memiliki beberapa jumlah hadis kualitas yang dhaif kan Ustaz. Sebagaimana tadi mengenai membangun masjid untuk mencari keridhaan Allah. Mengapa Sunan Ibnu Majah itu dimasukkan ke dalam Kutubus Sittah Ustaz? Ya itu tadi. Karena Sunan Ibnu Majah itu sebagian besar hadis-hadisnya sudah tercover, sudah dicantum matanya itu dalam kitab-kitab yang 5. Sehingga dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini itu sebagai penguat. Sementara dalam kitab Muwatta itu jumlah hadisnya tidak sebanyak itu. Karena Muwatta ini oleh Imam Malik hanya mengambil hadis dari para perawi yang ada di Madinah saja. Tidak mengembara kemana-mana. Hadis kan masih banyak di tempat lain. Ada di Mekah, ada di Sam, ada di Irak, ada di Yaman. Banyak.
Imam Malik hanya mengambil hadis di Madinah saja. Sementara dalam kitab Ibnu Majah tidak. Dia banyak mengumpulkan hadis-hadis dari tempat lain juga. Nah, yang dinilai lemah dan dhaif itu atau yang maksub itu, nah itu bisa dihitung jari dan dijelaskan di mana letak persoalannya. Tapi sekali lagi dalam Sunan Ibnu Majah pun tidak ada satupun hadis yang sepakat untuk ditinggalkan oleh seluruh ulama. Ini yang menjadikan kuatnya Ibnu Majah itu. Nah, itu kira-kira. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih Ustaz. Baik. Nggak ada, Ustaz. Lanjut aja. Masih ada? Lanjut aja ke Ustaz. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Ya, Ustaz. Hadis sudah pukul 3 ya. Iya Ustaz. Masih ITW. waktu asar. Iya Ustaz. Atau kita lanjut habis asar aja? Bagaimana teman-teman, habis asar atau gimana? Kayaknya bisa satu makalah lagi kapan? Enggak deh, kayaknya nggak bisa. Oh iya, masjid ya. Lanjutin ngaji. Nggak bisa banget soalnya. Ya udah, Ya kita lanjut habis asar aja ya. boleh, Ustaz. Oke, habis asar kira jam pukul 4.15 lah. 4.15. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.